Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada malam ini saya langsung habis nonton pertandingan antara Indonesia dan Jordania, langsung bikin video ini karena ya, saya sangat senang sekali dan ini hasil yang tak terduga. Kita menang telak 4-1 ya. Dan permainan Indonesia di babak pertama itu sangat bagus dan di babak kedua memang kita agak-agak ke defend, makanya kita lebih banyak serang tapi tetap kita bisa menciptakan gol ya. Nah, oke, saya untuk mereview sekilas saja untuk pertandingan ini. Oh ya, saya lupa. Jadi dengan kemenangan Indonesia dan Jordania bisa dipastikan Sintayong akan diperpanjang oleh Erick Thohir. Karena Erick Thohir ini sudah mempersiapkan draft kontraknya. Jadi ketika pertandingan selesai, mungkin besok lah. Ya, mungkin besok atau mungkin setelah pertandingan selesai atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas Erick Thohir sudah menyiapkan draft kontraknya, draft perpanjangan kontrak. Nah, untuk perpanjangan kontrak, saya mungkin bisa bilang ini prediksi saya ya, yang mungkin 2 tahun lah. Jadi untuk mempersiapkan apa Piala Dunia juga, ya kan? Jadi Piala Dunia itu seandainya timnas senior lolos ke Piala Dunia, Sintayong masih bisa mengikuti atau masih bisa melatih atau mungkin bisa jadi 3 tahun untuk amannya gitu kan, tapi kembali lagi saya nggak tahu. Cuman kalau 1 tahun kalau nggak salah, kalau menurut saya sih enggak. Misalkan Indonesia dan Jordania ini mengalami kekalahan Indonesia, mungkin bisa aja Sintayong diperpanjang tapi hanya 1 tahun. Nanti dilihat lagi ke depannya. Karena kan timnas senior udah sesuai harapan dari PSSI. Nah, ini tinggal yang U23. Nah, di U23 ini ternyata sudah terlampaui juga targetnya dari Erick Thohir. Tapi kalau targetnya dari Sintayong pribadi, agreement gentleman dengan Erick Thohir itu kan sampai perempat final, sampai lolos ke Olimpiade ya. Tapi kan itu kan tidak masuk ke masalah draft perpanjangan kontrak. Tetap draft perpanjangan kontrak itu kan dari PSSI mensyaratkan timnas senior harus lolos ke babak selanjutnya, ke babak penyisian, dan U23 juga sama ke babak penyisian, dan ini sudah terlaksana semua. Jadi Sintayong bisa dipastikan 99,999%. Saya nggak berani bilang 100%. Saya hanya bilang 99,99% akan diperpanjang. Ya, prediksi saya akan diperpanjang 2 sampai 3 tahun ya. Oke, ini saya sedikit mereview pertandingan tadi. Pertandingan tadi itu untuk ball position ya. Untuk ball positionnya itu Jordan menang 47% dan kita 53% ya. Kalau shoot on target 20 untuk Indonesia dan 23 untuk Jordania. Jadi ball position memang menang Jordania karena di babak kedua Indonesia lebih defend dan mereka mau nggak mau harus menyerang Jordania. Dan kita udah unggul pada saat babak pertama, udah unggul 2-0. Jadi lebih santai. Mainnya juga nggak terburu-buru saya lihat. Nah, terus untuk shootnya memang Jordania lebih banyak 23, kalau kita 20. Tapi kan sana kan shootnya tuh asal-asalan. Yang penting jarak jauh dia shoot karena dia nggak bisa mendekati kotak penalti gitu. Bisa mendekati kotak penalti itu ya di babak-babak kedua, itu pun juga di pertengahan babak kedua sampai ke akhir gitu. Kalau yang awal-awal masih agak susah. Terus untuk shot on target itu Indonesia lebih banyak 8, untuk Jordan 6. Jadi di sini bisa dilihat ya, shootnya itu lebih banyak Jordania, tapi shoot on targetnya Jordania lebih kecil. Berarti dengan kata lain, mereka itu frustasi. Yang penting ada ruang gerak, ada ruang dikit tembak, ada ruang dikit tembak gitu. Cuman tendangannya lebih banyak ke melenceng, ke kanan, ke kiri, ke atas gitu. Karena dia udah frustasi mungkin. Terus untuk passingnya, ini passing akurasinya Indonesia 79, Jordania 76. Indonesia lebih unggul, tapi tetap akurasi passingnya masih di bawah 85%. Jadi kalau menurut saya sih memang ini PR dari Indonesia. Indonesia oke ketemu Jordania, tapi kalau ketemu Arab Saudi yang benar-benar posturnya lebih
gede-gede dan skillnya juga jauh dari Jordania. Passingnya ini kalau nggak dinaikkan, nggak ditingkatkan, pasti akan keteteran. Nah, ini untungnya lawannya Jordania, di mana passingnya, akurasi passingnya itu lebih rendah, hanya 76 dan Indonesia itu 79. Oke, untuk cornernya Indonesia 7, Jordania 8. Ya, bisa dibilang karena Jordania di akhir pertandingan di babak kedua dia menyerang terus, ya kan. Makanya sepak pojoknya lebih banyak. Untuk offsetnya itu sama-sama clean, nggak ada. Dan untuk false, kesalahannya itu false-nya Indonesia 11, Jordania 8. Ya memang Indonesia agak anu sih. Ya, tapi oke lah. Terus untuk yellow card ini sangat disayangkan, Indonesia 2 dan Jordania 1 karena kan Indonesia kan eh, lolos kan. Indonesia lolos jadi harus harus banyak diperhatikan. Jadi jangan sampai pemain itu cepet dapat kartu gitu loh. Terutama pemain-pemain yang emosinya cepet naik kayak Justin Hubner gitu kan. Itu emosinya cepet naik, jadi harus hati-hati. Dan untuk kartu merahnya nggak ada. Oke. Untuk statistik seperti itu dan skornya Jordania 1, Indonesia 4. Nah, sekarang untuk mengulik pertandingannya. Di sini saya melihat Muhammad Ferrari di babak pertama itu dari lini belakang dulu ya. Dari lini belakang Muhammad Ferrari itu sering ketinggalan. Ada beberapa kali Muhammad Ferrari ini dia tertinggal penguasaan bola. Jadi pemain lawan dari striker lawan itu bisa mendahului M Ferrari. Untungnya tidak membuahkan gol. Jadi finishingnya Jordannya juga di sini juga jelek kalau saya lihat. Lebih jelek dari Indonesia. Nah, terus di sini saya memberikan kredit plus untuk Rafael Struijk, di mana Rafael Struijk itu memang belum menciptakan gol sama sekali dari awal pertandingan dari dari Qatar, Australia dan Jordania ini. Tapi kenapa kok dijadikan starting eleven oleh STY? Ya karena itu dia pergerakannya tinggi, dia mengobrak-abrik ibarat kata tuh gini, Rafael Struijk itu dia mengobrak-abrik pertahanan, dia untuk menggiring eh, pemain-pemain belakang musuh untuk mendekati dia, sehingga kayak Witan Sulaiman, terus Marcelino, dan pemain tengah juga mungkin Ivar Jenner dan yang lainnya Nathan bisa untuk maju untuk membuka ruang. Jadi Rafael Struijk itu perannya sangat penting walaupun dia tidak menciptakan gol. Makanya sampai sekarang masih dijadikan starting eleven daripada Sananta, daripada Hoki Caraka. Nah, ini di sini Hoki Caraka juga saya ingin membahas sedikit nanti. Ya, karena di akhir-akhir babak kedua dia dimasukkan. Dan saya di luar ekspektasi, saya kira itu pertandingan Indonesia dengan Jordania itu akan keras melebihi kerasnya Indonesia dan Australia. Karena Australia kan sudah bilang pelatihnya, dia akan melakukan permainan cepat karena dia memprediksi Indonesia akan bermain parkir bus, tapi ternyata enggak, ya kan? Akhirnya di situ terjadi permainan keras. Tapi kalau di sini saya kok Jordania harusnya kan dia harus dapat 3 poin. Tapi kok di sini kok permainannya nggak sengotot seperti Australia gitu loh. Apakah mungkin memang levelnya Jordania seperti ini atau gimana? Atau mungkin arahan dari pelatih harus untuk agak bersabar gitu kan? Walaupun dia nggak parkir bus seperti pertandingan Australia dan Jordania itu kan parkir bus. Nah ini enggak. Nah jadi lini belakang Jordania itu sedikit terbuka, jadi mudah untuk pemain-pemain kita tuh untuk masuk menusuk ke jantung pertahanan. Oke, terus dan hebatnya lagi ini pemain belakang kita itu ikut menyerang. Saya tuh sampai wah, saya akui lah bisa ingat golnya siapa ya? Yang terakhir, sorry, golnya Witan kalau nggak salah. Golnya Witan Sulaiman itu assist dari Rizky Ridho. Rizky Ridho dari belakang menggiring ya mendribble bola sampai ke depan hampir ya mungkin di luar kotak penalti lah. Nah, di situ dia baru ngasihkan bola, mengoper bola ke Marcelino dan di situ terjadi 1-2 sentuhan
Witan langsung gol. Nah, di sini itu banget apa, kalau saya ngelihat Indonesia itu Spartan banget. Pemain belakang dia ikut menyerang, termasuk Komang Teguh juga dia mencetak gol juga kan. Itu juga dari pemain belakang juga. Jadi di sini di Indonesia itu, Indonesia tim sekarang ini, yang mencetak gol itu tidak melulu dari pemain depan. Pemain belakang, pemain tengah, pemain manapun bisa mencetak gol. Karena pada saat posisi menyerang, mereka juga ikut menyerang. Pada saat posisi bertahan, pemain depan pun, pemain tengah juga ikut bertahan. Di situ kan sering Rafael Struijk dia di atas. Ketika ada bola, ketika lagi menyerang, Rafael Struijk ada. Tapi ketika lagi bertahan, Rafael Struijk juga ada. Walaupun mungkin Rafael Struijk nggak terlalu ke dalam, karena kan memang dia posisinya nggak di back atau nggak di tengah ya. Cuman di sini saya juga akan memberikan kredit plus juga untuk Nathan Choaon. Nathan Choaon itu mobilitasnya tinggi banget. Ya mungkin kalau tadi saya bilang Rafael Struijk gitu kan, Nathan itu lebih lebih gila lagi. Di mana ada pergerakan bola di situ, walaupun mungkin dia nggak megang bola, tapi dia ada di situ. Entah itu mau menyerang, entah itu mau bertahan, dia ada di situ. Dan penguasaan bola itu juga Nathan ya lumayan bagus. Kalau saya melihat daripada Marcelino ya, ya tanpa mengecilkan Marcelino, Marcelino itu sering salah salah umpan, salah mengumpan atau kalau enggak dia mendribble bola agak lama, akhirnya posisinya sulit bagi dia, dia mengumpan ke temannya dan posisi udah sulit gitu loh. Temannya pun juga udah dideketin, udah dipres sama pemain lawan. Tapi kalau Nathan Joaon lebih baik daripada Marcelino. Tapi dua-duanya juga baik. Penampilan Marcelino baik, penampilan Nathan juga baik. Cuman kalau di pertandingan ini saya melihat Nathan lebih unggul, lebih bagus. Ya. Terus untuk gol Marcelino ini juga hasil assist lagi kan dari Rafael Struijk. Bisa dilihat Rafael Struijk dulu kan pernah di senior dia dijatuhkan yang mengeksekusi sang kapten Asnawi dan sekarang yang mengeksekusi si Marcelino. Kenapa kok Rafael nggak dikasih? Ya karena mungkin gini, Rafael itu kan masih muda. Ya walaupun semua masih muda juga sih. Dulu kan pernah dia mengeksekusi tendangan dan berhasil ditepis oleh kiper. Itu pertandingan mana ya? Saya agak lupa. Yang jelas itu. Nah, mungkin di situ itu mungkin dia mentalnya agak down kalau menendang tendangan penalti. Makanya ya udah diserahkan kepada yang siap. Mungkin gitu. Ini persepsi saya ya. Oke. Dan itu gol pertama di babak pertama dan gol keduanya itu tadi saya udah ngomong itu assist dari Skriniar dari belakang sampai ke depan. Terus akhirnya terjadi satu dua sentuhan dari Marcelino ke Witan. Witan itu tanpa menyentuh bola langsung tembak dan tendangan itu melengkung. Melengkung di sisi luar kiper, di sisi luar gawang. Jadi nggak terjangkau oleh kiper dari Jordania. Dan golnya ini sangat-sangat bagus banget karena arah bola itu melengkung. Mungkin kiper mengiranya, kiper kan udah loncat, kiper itu mengiranya bola akan keluar. Tapi karena bolanya melengkung, akhirnya masuk. Dan ini golnya bagus banget. Dan di babak pertama ini kelihatan banget. Ya mungkin babak kedua juga sih, cuman yang lebih kentara tuh lebih lebih kelihatan banget tuh di babak kedua Jordania itu kalah di posisi lapangan tengah. Di situ ada Ivar Jenner, ada Nathan Joaon, dan sesekali Marcelino turun juga. Jadi bisa dibilang mereka kalah di lapangan tengah. Makanya dia itu menyerang itu dari sisi sayap dan dia mengandalkan umpan crossing, cuman kan nggak sampai kejadian. Jadi sebelum mereka mengumpan crossing, pemain kita sudah mendekati, jadi susah. Jadi di babak kedua itu memang mereka mengandalkan dari sisi sayap, sayap kiri dan sayap kanan itu terlihat dan terlihat banget itu Muhammad Ferrari kan, Muhammad Ferrari itu agak agak lemah pada pertandingan kali ini. Itu makanya diserang terus di babak pertama. Tapi di babak kedua mereka sudah berubah, dia full menyerang, ya kan? Full menyerang karena dia nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain selain menang karena sudah tertinggal di babak pertama 0-2, ya. Terus
Di babak kedua ini, di babak kedua Indonesia ya seperti biasa Sintayong bisa ditebak. Di babak kedua Indonesia lebih memperlambat tempo permainan. Dan efeknya kalau memperlambat tempo permainan dan lebih ke defense, ya lebih ke bertahan, efeknya apa? Sering diserang. Nah, ketika sering diserang, di sini benar-benar diuji kekuatan dari lini belakang Indonesia. Bisa dilihat di Australia, lini belakang Indonesia juga solid, diserang di babak kedua. Selama babak kedua itu diserang terus, tapi solid, tanpa kebobolan sama sekali. Tapi sayangnya di pertandingan kali ini, ya ini nggak bisa disalahkan sih. Justin Hubner itu melakukan bunuh diri. Jadi syutingan dari pemain siapa nih? Saya lupa pemain Jordania dari Justin Hubner itu maunya dipotong gitu kan, dipotong tapi bola mantul ke tanah langsung mantul ke gawang dan itu juga nggak diprediksi oleh Hernando Ari, jadi ya Hernando Ari nggak siap, jadi akhirnya gol. Jadi Justin Hubner nggak bermain jelek ya, selebihnya dia bermain baik, cuman hanya apes aja sih gitu aja. Dan secara overall ini Indonesia saya sangat bangga. Ini di luar ekspektasi saya karena saya berekspektasi ini pertandingan ini akan sangat keras banget, mungkin banyak cedera, mungkin banyak kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit, ya kan, temponya, tensinya akan tinggi dan seandainya Indonesia menang pun menang tipis, tapi kenyataannya justru Indonesia bisa menang 4-1. Dan bravo Indonesia dan selamat untuk Sintayong karena akan diperpanjang kontraknya oleh PSSI dan semoga Indonesia makin jaya dan kabar baiknya juga Ramadan Sananta juga bisa bermain lagi. Mungkin nggak nggak dimainkan lagi Hoki Caraka. Oh iya, saya lupa nggak bahas Hoki Caraka. Untuk Hoki Caraka ini dia passingnya juga biasa aja. Dia juga nggak berani membawa bola. Dia dapat bola langsung passing ke teman-teman. Jadi bisa dibilang selama dia menggantikan Rafael Struijk ini dia megang bolanya itu sedikit banget, sedikit, tapi ya nggak apa-apa, ini buat pengalaman dia karena kan dia juga masih muda walaupun yang lainnya juga masih muda, cuman harusnya Sintayong ini di pertandingan-pertandingan besar kayak gini tuh kalau menurut saya sih lebih baik memainkan pemain-pemain yang sudah matang gitu loh. Bagi Caraka pemain bagus, iya. Tapi untuk saat ini mungkin belum matang. Mungkin kalau 1 atau 2 tahun ke depan mungkin bisa matang. Atau mungkin untuk saat ini kalau dimainkan di level AFF ya di ASEAN mungkin akan kelihatan banget, akan menonjol. Tapi untuk level Asia mungkin masih belum. Mungkin nunggu 1 atau 2 tahun kemudian. Oke, mungkin cukup sekian dan akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.